Jadi wajib saya memperjuangkan keadaan daerah. Dan wajib pula saya mendengar suara rakyat. Karena kami ini adalah abdi rakyat dan abdi negara. Mari kita memakai salam kebangsaan dengan jari 5 diacung ke atas. Jari 5 berarti Pancasila diacung ke atas. Merdeka! 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 Dia adalah seorang pejuang dan pengabdi. Saudara Cilik Riwut itu paling disayang oleh Bung Karno. Khas orang dari Kalimantan. Kalau dipanggil oleh Bung Karno itu berdiri dia, siap Pak. Marskal pertama TNI Purnawirawan Cilik Riwut, pahlawan nasional dari Kalimantan Tengah. Di lingkungan TNI AU, nama Cilik Riwut sangatlah harum dan dikenal luas. Nama ini selalu disebut-sebut di setiap peringatan hari jadi HUT Korpas Khas pada setiap tanggal 17 Oktober. Pria yang berperawakan putih dan tinggi ini mendapat penghormatan dengan pangkat Marskal. Lengkapnya adalah Marskal pertama, kehormatan Cilik Riwut. Ia adalah salah satu putra asli Dayak dari suku Dayak Ngaju yang menjadi anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, dan kemudian setelah meninggal ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Berikut ini adalah kisah Cilik Riwut, tokoh Dayak yang mendapatkan jenderal kehormatan pertama di wilayah Kalimantan. Pada tanggal 2 Februari 1918, lahir seorang anak laki-laki di desa Ketunen, Kasongan, Kalimantan Tengah, dari pasangan Dahyang Riwut dan Kiai Jelang. Anak ini adalah anak lelaki satu-satunya dari pasangan ini. Kemudian dinamai Cilik Riwut. Di usia remaja, Cilik Riwut memutuskan untuk pergi menuntut ilmu menyeberang lautan ke Pulau Jawa. Merupakan hal yang sangat sulit dilakukan pada saat itu. Akan tetapi dengan semangat yang sangat tinggi, ia berhasil mencapai Pulau Jawa. Ketika ia berhasil mengikuti sekolah perawat di Banyuasin, Purwakarta, Cilik Riwut berprinsip semakin banyak pengalaman dan semakin tinggi pendidikan yang diperoleh, lebih cerah pula masa depan kita. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Namun gaungnya belum sampai ke Kalimantan. Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan Kalimantan masih dikuasai Belanda. Untuk membebaskan Kalimantan dari tangan Belanda, Cilik Riwut terpanggil, dan pada tanggal 20 Oktober 1946 bersama 13 pemuda yang berasal dari Kalimantan, mereka berangkat untuk kembali ke Kalimantan untuk membangun pasukan MN 1001. Pasukan ini merekrut pemuda Kalimantan sebagai usaha untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Tugasnya adalah membentuk pasukan setempat untuk menyebarkan semangat perjuangan rakyat, membentuk pemerintahan sipil Republik Indonesia dan daerah, dan untuk memberikan penerangan kepada rakyat tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Ciliwut berperan dalam mempersatukan suku Dayak di pedalaman Kalimantan. Tanggal 17 Desember 1946 mewakili 142 suku Dayak untuk menyatakan sumpah setia dengan upacara adat Dayak mendukung pemerintahan RI. Hal ini dilaksanakan di Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta. Pada tanggal 17 Oktober 1947, Ciliwut memimpin pasukan penerjun payung pertama dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Desa Sambi, dekat Rantau Pulut, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dan kemudian, tanggal dalam peristiwa ini dijadikan sebagai hari jadi pasukan khas Angkatan Udara Republik Indonesia. Ciliwut juga memimpin pasukan untuk melawan tentara Belanda di Pangkalan Bun, Teluk Bogam, Sungai Rengas, dan Kota Waringin. Dalam perjuangannya, Ciliwut dipercayai mempunyai kesaktian. Beliau dikabarkan dapat menghilang tanpa jejak saat dikejar pasukan Belanda. Ia juga diyakini bisa berjalan puluhan kilometer dalam hitungan menit dan juga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Menurut legenda masyarakat, ilmu ini dia dapatkan karena rajin bertapa di Bukit Batu. Bukit Batu ini berlokasi di antara kota Palangkaraya dan Kasongan, terletak di Kabupaten Katingan. Dan sampai saat ini, Bukit Batu ini dijadikan destinasi wisata ritual. Banyak orang-orang dari berbagai daerah mengunjungi destinasi ini. Kemudian pada tahun 1957 sampai 1967, Ciliwut menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia merintis dan mempelopori pembangunan kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang semula adalah hutan belantara. Nama Palangkaraya ini artinya adalah tempat suci yang besar. Selama ia menjabat sebagai gubernur, ia juga adalah sebagai anggota Dewan Nasional yang berfungsi untuk mendampingi kabinet. Dalam aktivitas di pemerintahan, Ciliwut dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan berani untuk menyampaikan pendapat kepada atasan secara terbuka, namun tetap santun. Ciliwut menerapkan hidup dengan kesederhanaan dan kesetaraan. Ia tidak membeda-bedakan antara bawahan dan atasan. Bahkan pernah suatu ketika ia kehabisan beras jatah sebagai gubernur demi untuk membantu rakyatnya. Suatu teladan yang patut kita contoh. Luki sebagai putra daerah pertama ini sangat favorit dengan angka 17. Ia juga memiliki 17 tanda jasa, antara lain Mahaputra Utama, Mahaputra Adipradana, dan gelar pahlawan nasional. Sumpah setia 142 suku Dayak kepada pemerintah Republik Indonesia kalau dijumlahkan sama dengan 17. Dan ini terjadi pada tanggal 17 Desember 1946. Penerjun payung pertama di Kalimantan adalah tanggal 17 Oktober 1947. Desa Pahandut yang menjadi ibu kota Palangkaraya adalah desa ke-17 dari Sungai Kahayan. Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi ke-17 dari Republik Indonesia. Dan peletakan batu pertama Provinsi Kalimantan Tengah atau Palangkaraya itu terjadi pada tanggal 17 Juli 1957. Nomor telepon kantor gubernur pun bernomor 17. Kemudian nomor mobil dinasnya KH17. Ciliwut mengakhiri masa jabatan sebagai Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 17 Februari 1967. Dan beliau meninggal di Banjarmasin pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1987. Kini Ciliwut telah tiada, namun akan muncul Ciliwut muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita untuk membangun negeri Isen Mulang sebagai daerah yang makmur dan sejahtera untuk rakyatnya, membangun bangsa sekaligus mengangkat derajat martabat masyarakat Kalimantan Tengah. Semoga kita dapat mencontoh teladan dari Bapak Ciliwut, bahwa
bahwa orang-orang terbaik tetap akan dikenang sepanjang masa. Dan hari ini, Senin 17 Agustus 2020, tepat 75 tahun Indonesia merdeka, dan tepat pula 33 tahun yang lalu Bapak Cilik Riwut meninggal. Berkat perjuangan beliau, kita semua bisa menikmati arti kemerdekaan. Semoga Cilik Riwut diberikan tempat di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka!